Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ketemu lagi dengan channel ini Bandi Rafa. Kita belajar tentang latihan soal P3K atau CPNS. Di sini materi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Semoga tahun ini Bapak dan Ibu lulus jadi ASN. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu, agar dapat informasi update, jangan lupa ya, klik subscribe, like, comment, and share. Langsung saja kita ke nomor 1. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda: A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C. Membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Dan jawabannya adalah, silakan Bapak Ibu dicocokkan, dipilih dulu. Sampai 5 detik ya Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Kenapa demikian? Alasannya adalah menguji cara berpikir kita untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mudah dimengerti dan poin-poin penting, serta tidak membuat orang bosan, menggunakan bahasa yang baik dan juga pemilihan kata yang tidak bertele-tele agar mudah dipahami, serta tidak memuat banyak tulisan. Oke, nomor selanjutnya, nomor 2. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini, rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Ya, silakan dipilih dulu. Cocokkan lagi ya Bapak Ibu ya. Dan jawabannya adalah C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Ya, pembahasannya topik profesionalisme, indikator sikap pegawai yang baik tidak perlu ikut campur masalah orang lain. Lebih baik tidak terlibat dalam urusan yang bukan kapasitas kita. Nanti bisa memicu konflik dan menghindari kesalahpahaman yang akan berdampak buruk bagi Anda dan lingkungan pekerjaan. Nomor selanjutnya, nomor yang ketiga, siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut. Tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda, A. Wajar saja, karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. B. Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya. Namun,
Ini adalah hal yang wajar dalam sebuah diskusi. C. Harusnya dia mendengarkan saya dulu, lalu baru berbicara. D. Seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. E. Teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Dan jawabannya adalah, ya, cocokkan lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, jawabannya adalah C. Harusnya dia mendengarkan saya dulu, lalu baru berbicara. Nah, pembahasan kemampuan bekerja dalam kelompok, kita harus saling menghargai dan bersifat terbuka. Hargailah lawan bicara kita. Berilah respon yang positif. Etika saat berbicara adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara dengan baik. Setelah itu, Anda wajib memberikan respon ataupun tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan. Nomor yang selanjutnya, nomor 4. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun, tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Sebagai seorang asisten, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien, atasan, dan memberitahukannya. D. Memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. E. Menunggu atasan membicarakannya lagi, lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Dan jawaban yang benar adalah, ya, silakan pilih lagi Bapak Ibu, teman-teman ya. Ya, jawaban yang betul adalah membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Topik kreativitas dan inovasi. Mampu berpikiran imajinatif terhadap sebuah permasalahan dan berinisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tetap sesuai SOP dan persetujuan. Oke, nomor selanjutnya Bapak Ibu ya. Nomor 5, dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan. Akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Sikap Anda: A. Berterima kasih kepada dosen tersebut karena telah memuji Anda sebagai seorang yang bertalenta. B. Menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. C. Bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda. D. Bersedia asalkan dosen Anda selalu mau memberikan bimbingan jika nanti menemui permasalahan. E. Menerima dan mengikuti perlombaan tersebut sebisanya. Dan jawaban yang betul adalah, dicocokkan lagi teman-teman dan Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah B. Menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. Nah, topik ini semangat berprestasi, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan mengembangkan diri, kerja keras dan semangat kompetisi. Baik, nomor selanjutnya, nomor 6. Hampir setiap minggu, Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas. Mulai barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda: A. Menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa. B.
selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Dan jawaban yang benar adalah, ya, cocokkan lagi ya Bapak Ibu. Ya, C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Topik teknologi informasi dan komunikasi mampu memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan dan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Penekanan soal ada pada dokumen. Baik, nomor selanjutnya ya Bapak Ibu, nomor 7. Dan semoga tahun ini Bapak Ibu lulus semua ya, jadi ASN, amin ya rabbal alamin. Nomor 7, karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda: A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja, karena Anda merupakan karyawan lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat. B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. C. Bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. D. Menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E. Berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. Topik integritas diri, tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan dan harus bersifat terbuka dan jujur dengan keadaan sebenarnya. Mengetahui proses, hak dan kewajiban Anda. Terkait hal tersebut, Anda dapat berdiskusi dengan tentang pemindahan Anda. Nomor 8. Seminggu yang lalu di perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan perekrutan karyawan baru. Hari ini semua dari calon pelamar yang memenuhi syarat administrasi diminta datang oleh atasan Anda untuk seleksi. Namun, karena suatu hal, atasan Anda berhalangan untuk datang ke kantor. Atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta teman Anda untuk membantu menyeleksi calon pelamar yang memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan. B. Melakukan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara singkat dengan para pelamar. C. Memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru. D. Berikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. E. Melakukan seleksi tertulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan hasil seleksi tersebut dan meminta keputusannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah, silakan dicocokkan lagi Bapak Ibu. D. Berikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, indikator tanggung jawab dan inisiatif, otonomi dalam menjalankan wewenang yang didapat secara serius. Atasan meminta kita memutuskan, artinya sudah diberi kuasa, maka opsi yang tepat adalah D. Berikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diingin perusahaan. Ini menandakan kita bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai dengan instruksi.
Baik, nomor yang ke-9. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan, saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Dan jawaban yang betul adalah, ya, dipilih lagi Bapak Ibu. Cocokkan ya. Ya, D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Topik sosial budaya. Indikator tertib aturan yang dibuat dan mendukung program tersebut dengan implementasi di perusahaan. Karena di dalam soal terdapat kebijakan publik, maka opsi jawaban yang paling tepat adalah D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Dengan melakukan hal ini, kita telah mendukung program pemerintah dan tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas. Baik, nomor yang ke-10. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Dan jawaban yang paling tepat adalah, ya, silakan Bapak Ibu dicocokkan lagi. Ya, A jawabannya. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Nah, topik sosial dan budaya, indikator kesadaran terhadap hukum yang dibuat dan memberitahu kepada orang untuk edukasi dan sosialisasi. Sosial budaya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pilihan yang tepat kita komunikasikan dulu sebagai orang yang tahu tentang hukum tersebut. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya lulus jadi ASN. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.